Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd. Alhamdulillah, kita melanjutkan kajian kitab Bulughul Maram min Adillatil Ahkam karya Imam Al-Hafidz Ibn Hajar rahimahullahu ta'ala. Kita masih di pembahasan jual beli. Insyaallah ta'ala di malam hari ini kita akan selesaikan karena tersisa 2 hadits yang berkaitan dengan pembahasan jual beli aroyah serta jual beli pohon. Setelah itu kita akan masuk tentunya di abwabus salam wal qard war rahn. Kita akan masuk di bab jual beli salam, jual beli secara qard dan rahn, secara utang piutang dan gade menggade. Kata beliau rahimahullah, an Jabir bin Abdullah radhiyallahu ta'ala anhuma qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam law bi'ta min akhika thamaran fa asabathu ja'ihatun fala yahillu laka an ta'khudha minhu syai'an bima ta'khudhu mala akhihi bi ghairi haqqin. Rawahu Muslim. Wa fi riwayatin lahu anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam amara bi wad'il jawa'ih. Kata beliau rahimahullah dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu ta'ala anhuma, beliau berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Lau bi'ta min akhika samaran." Kalau kamu membeli dari saudaramu buah yang masih ada di pohon tentunya, fa asabathu ja'ihah, ternyata dia ditimpa oleh musibah. Turun musibah, ja'ihah itu musibah langit. Yang bencana alam. Kalau kita. Angin kencang. Atau yang semisalnya. Turun penyakit dari langit. Dia sudah beli dari saudaranya buah yang masih ada di pohon. Kemudian turun musibah. Pertanyaan kita, dia ambil uangnya enggak atau tidak? Karena sekarang buahnya sudah tidak ada. Musibah yang turun dari langit. Maka hukum dari Nabi, fala yahillu laka, tidak halal bagi kamu. Artinya haram. Anta akhudha minhu syai'an, untuk mengambil sesuatu pun dari. Kan buah kita sudah hancur dengan musibah tadi. Maka kita kalau sudah ambil uangnya, kita kembalikan uang. Tidak boleh juga kita ambil uang. Karena kata Nabi SAW, bima ta'khudhu mala akhika bi ghairi haqqin. Dengan sebab apa kamu ambil harta saudaramu tanpa hak?
Iya, karena kan sekarang dia mau ambil buahnya tidak ada. Dia mau ambil buahnya sudah tidak ada karena musibah. Maka dengan apa kita ambil uangnya? Apa yang kita tukarkan? Kan jual beli itu kan menukar barang dengan barang atau barang dengan uang. Kan begitu. Sekarang tidak ada lagi yang mau ditukar karena sudah kena musibah. Ini Masya Allah rincian syariat terkait dengan jual beli. Tidak boleh kita bilang, kan kamu sudah akad. Ya, kan kasihan. Ya, kita sebagai yang punya barang enak saja kan ambil uangnya orang. Tapi yang beli, dia apa yang dia dapat? Iya. Apa yang ada dalam hadits ini? Disebutkan adalah wajib. Disebutkan oleh para ulama dengan hadits ini berarti wajib bagi si penjual untuk mengembalikan harta si pembeli. Kalau memang sudah dia kasih. Ini merupakan pendapat Imam Malik, Imam Ahmad, dan Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala dalam pendapat lama. Dan sebagian ahli hadis. Walaupun di sana ada juga yang berpendapat bahwa si pembeli dia ganti rugi atau memberikan kepada si penjual as-sulus, sepertiga. Kan sudah akad, kemudian turun musibah, maka kita bayar ke si penjual sepertiga. Misalnya harganya anggaplah 1 juta, kita beli. Yang masih ada di pohonnya tentunya sudah nampak kematangannya. Ternyata turun musibah langit, tidak disangka. Iya. Maka dari 1 juta ini ada yang berpendapat, satu riwayat dari Imam Ahmad rahimahullah, dari 1 juta ini si penjual boleh ambil sepertiga, sisanya dikembalikan kepada si pembeli. Sisanya dia kembalikan kepada si pembeli. Jadi sepertiga dari 1 juta berapa? Maksudnya 1 juta tadi bagi 3. 1 juta tadi bagi 3. Berapa itu? Berarti 333.000. 333.000. Itu untuk pembeli, penjual. Sisanya dia kasih kembali ke pembeli. Ini satu riwayat dari Imam Ahmad yang mengatakan seperti itu. Cuman tidak ada dalil. Tidak ada dalil yang jelas. Makanya yang lebih jelas adalah apa yang ada di buku. Dia kembalikan semuanya. Dia kembalikan semuanya. Nah, ini lebih tepat insya Allah. Karena memang dalilnya itu lebih jelas. Itu dalilnya ada lebih jelas dari yang disebutkan oleh Al-Imam Al-Hafidh Ibn Hajar rahimahullah ta'ala. Kemudian berikutnya kata beliau rahimahullah ta'ala, hadits 840, wa an Ibnu Umar radhiyallahu ta'ala anhuma anin Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala. Ini hadis terakhir ini ya di bab jual beli pohon dan jual beli aroya. Kata beliau, an Ibnu Umar radhiyallahu ta'ala anhuma anin Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala man ibta'a nakhlan ba'da an tu'abbar fasamaruha lil ba'i alladhi ba'aha illa ayashtaritul mubta' muttafaqun alaih. Masya Allah, hadits
riwayat Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim terkait dengan jual beli pohon kurma tapi ada buahnya. Demikian pula nanti dikiaskan seluruh pohon yang seperti ini nanti keadaannya. Kata beliau dari Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma, beliau berkata dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya beliau bersabda, "Man ibta'a naklan," barang siapa yang membeli pohon kurma. Pohon kurma ini ada buahnya. Ba'da'an tu'abbar, setelah dikawinkan. Kan pohon kurma itu tidak akan jadi kalau tidak dikawinkan. Yaitu yang sebut jantannya ditepukan supaya turun di serbuk di betinanya. Siapa yang membeli pohon kurma setelah dikawinkan, fathamaratuha lil ba'i, maka buahnya punyanya si penjual, bukan untuk si pembeli, kecuali si pembeli mempersyaratkan, saya mau beli pohon kurmamu ini dengan syarat buahnya untuk saya. Tapi kalau dia bilang dia tidak beli, saya mau beli ini pohonnya, si penjualnya sudah dia kawinkan, ya sudah dia kawinkan, artinya sudah akan ada jadi buahnya karena dikawinkan. Maka ketika si pembeli tidak bilang apa-apa, dia cuma bilang saya mau beli ini pohonnya, dia tidak bilang dengan syarat buahnya juga untuk saya, dia tidak ngomong begitu, maka buahnya untuk yang punya pohon. Buahnya untuk yang punya pohon. Ini Masya Allah rinciannya hukum syar'i. Di sini bisa kita ambil faedah dan kita bisa hubungkan dengan hadits An-Nu'man ibn Bashir. Ketika Nabi SAW katakan al-halal bayyin wal haram bayyin. Halal itu memang sungguh sudah jelas. Haram juga sudah jelas. Karena bayangkan, sampai jual beli pohon yang ada buahnya sudah disebutkan oleh syariat. Tidak ada lagi yang tidak disebutkan oleh syariat dari hukum. Tidak ada lagi. Iya. Semua yang kita butuhkan sudah ada. Bayangkan sampai seperti ini. Kalau kita beli pohon, pohon itu ada buahnya. Buahnya untuk siapa? Punyanya si penjual. Kecuali kata Nabi, si pembeli mempersyaratkan. Seperti syarat yang saya bilang tadi. Semua seperti itu berlaku. Semua seperti itu yang berlaku. Ini yang perlu dikawinkan. Adapun yang tidak perlu dikawinkan, ini tidak masalah juga. Karena semua pohon pohon dikawinkan dulu baru jadi buahnya. Tidak semua pohon. Ini hanya berlaku beberapa pohon. Pohon kurma, pohon salak juga seperti itu. Salak juga kalau tidak dikawinkan, tidak jadi buahnya. Tidak jadi buahnya. Dia tidak bisa kawin sendiri. Harus dikawinkan Pak Salim. Alhamdulillah. Iya, insya Allah. Ini faedah penting. Artinya kalau ada pohon yang tidak perlu dikawinkan. Pohon mangga misalnya. Dan semisal dengannya. Dari pohon-pohon yang biasa langsung berbuah jadi buah. Pohon mangga, pohon apa lagi? Pepaya. Tapi siapa juga yang mau beli pohon pepaya? Kita ini mau cari pohon yang ada buahnya, terus orang bisa mau beli pohonnya. Kalau beli buah kan sudah lewat. Kalau dia mau beli buah, syaratnya harus nampak kematangannya. Baru boleh dia beli. Kecuali dia mau beli buah muda.
Itu boleh. Sekarang pembicaraan kita terakhir ini adalah kalau ada orang beli pohon. Tapi pohon itu punya buah. Buahnya untuk siapa? Nah, kalau tadi, kalau yang perlu dikawinkan, maka ketika dia sudah kawinkan, oleh si pembeli ini sudah dikawinkan. Maka buahnya oleh penjual sudah dia kawinkan. Buahnya punyanya si penjual. Dipahami darinya berarti, kalau dia belum kawinkan, beli kurma baru berbunga. Belum dikawinkan. Belum. Kan nanti dikawinkan itu kalau sudah mulai terbelah itu. Pelepah kurmanya. Kan kurma itu seperti buah kelapa. Asalnya. Asalnya kalau dia mulai mau berbuah. Akan keluar tangkainya. Tertutup. Nanti lama-lama dia akan terbuka. Kalau sudah mulai terbuka. Disitulah baru nanti diambil jantannya. Dimasukkan di sini. Dia yang terbuka ini. Ini namanya dikawinkan. Kalau belum dikawinkan, maka buahnya untuk si pembeli. Karena nanti si pembeli yang kawinkan. Si pembeli yang kawinkan. Kalau sudah dia kawinkan oleh si penjual, punyanya si penjual. Kecuali dia persyaratkan. Saya bilang tadi, demikian pula kalau pohon yang tidak perlu dikawinkan. Seperti pohon yang dibeli pohonnya, pohon mangga misalnya. Ya, yang sudah besar batangnya. Ya. Atau masih kecil tapi orang misalnya mau jadikan kayu bakar. Kalau pohon pepaya kan susah ya. Iya. Untuk apa biasanya orang kalau beli pohon pepaya? Oh, bikin sampah. Waduh. Banyaknya sampah, Pak. Iya, mungkin ya kita mau bikin sampah. Enggak nih. Alhamdulillah, enggak jadi ya. Enggak jadi. Pohon pepaya orang hanya beli buah. Belum ada kapan dalam sejarah orang beli pohonnya. Iya, biasanya buahnya. Iya, kita ganti-ganti. Jangan pohon pepaya. Pohon apa lagi? Nah, kelapa. Bisa juga. Pohon kelapa. Ada orang jual pohon kelapa. Atau orang jual pohon durian. Tadi yang disebutkan. Dia beli pohonnya. Ternyata kelapa itu atau durian itu ada buah. Pertanyaan kita, itu buahnya milik siapa? Kan dia beli pohon. Itu pertanyaannya. Buahnya milik siapa? Apa antum jawab? Miliknya siapa ini? Penjual yang punya. Dia kan cuma beli pohon, tidak beli buah. Iya, tidak beli buah. Miliknya penjual. Miliknya penjual. Sama dengan tadi juga. Kecuali dia persyaratkan. Saya mau beli ini kelapamu. Dengan syarat buahnya juga. Nah, baru miliknya si penjual. Atau duriannya juga dia bilang begitu. Saya mau beli ini pohon durian. Dengan syarat buahnya juga. Baru punyanya si penjual, si pembeli. Si pembeli. Nah, ini di buah. Di selain buah juga seperti itu berlakunya. Ada orang beli tanah. Tanah itu ada pohonnya. Punya siapa pohonnya? Ya punyanya si penjual. Kecuali si pembeli mempersyaratkan. Saya beli tanahmu dengan pohonnya. Dipaham kan? Ada orang beli rumah. Dia mau beli rumah saja, tidak beli tanah. Paham kan? Iya. Seperti rumah kayu kan, dulu rumah kayu bisa diangkat. Iya. Kalau sekarang rumah batu jarang orang begitu. Biasanya dia sudah beli dengan tanahnya kalau rumah batu. Tapi dulu, iya. Dulu mungkin sampai sekarang kalau di kampung-kampung, kalau di kota sudah jarang rumah kayu. Dulu kita sering dapatkan. Karena masih banyak rumah kayu, orang biasa beli rumah. Tidak beli tanah. Jadi habis dia beli, dia bongkar, dia angkat ke tanahnya. Iya. Demikian pula sebaliknya. Kalau ada orang beli tanah, dia tidak beli rumahnya. Dia tidak beli rumahnya. Rumahnya punyanya si penjual. Iya. Nah, kecuali dia persyaratkan. Dalam akad jual belinya, dia memang akadnya jual beli rumah dengan tanah. Tanah sekaligus rumahnya.
rumah sekaligus tanahnya. Nah, ini baru dapat masuk. Baru dapat masuk. Jadi ini semuanya bisa. Bentuknya seperti itu. Di buah dan selain buah. Ini Masya Allah, ya, hukum yang dijelaskan oleh syariat kita terkait dengan jual beli pohon, terkait dengan jual beli pohon. Satu masalah lagi terkait dengan yang mirip dengan tadi, rumah, tanah, rumah. Itu yang disebutkan oleh Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah. Bagaimana kalau kita beli tanah? Ternyata di tanah itu ada harta karunnya. Iya. Ada yang tertanam di dalam. Itu punya siapa? Yang dia beli tanah. Ternyata saat dia gali tanahnya untuk rumah, wah ternyata ada apa misalnya? Seperti apa? Emas. Oh, Masya Allah. Iya. Emas 20 kilo. Iya. Itu punya siapa? Ini pertanyaan. Ini emas ini punya siapa? Si penjual tanah atau yang beli tanah? Nah, ini juga sama masalahnya dengan tadi. Disebutkan oleh Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah bahwa yang barang yang ditemukan di tanah yang seorang beli dari penjual tanah, maka barang itu miliknya si penjual tanah. Punyanya. Iya. Karena dia tidak jual itu yang ditemukan. Dia cuma jual apa? Tanah. Kecuali dia persyaratkan. Seperti tanahmu ini. Dan semua apapun isinya. Nah, ternyata dia temukan isinya 20 kilo emas. Masya Allah. Alhamdulillah. Dia punyanya. Jadi sama semua ini hukumnya. Sama semuanya. Dari pohon, buah, sampai ke rumah, tanah, rumah, terus tanah, ada kanz. Ada harta yang tertanam di dalamnya. Ada harta yang tertanam di dalam. Masalah lain lagi. Bagaimana kalau dia jual tanah terus ada sumurnya? Sumurnya punya siapa? Iya. Ada orang yang jual tanah. Di tanah itu ada sumurnya dia gali. Iya. Itu sumurnya punya siapa? Sama semua ini. Sumur itu miliknya si penjual tanah. Kan dia jual tanahnya, dia tidak jual sumurnya. Kecuali dia apa? Kembali lagi. Kecuali dia persyaratkan. Saya mau beli tanahmu ini dengan syarat sumurnya juga. Sumurnya juga. Nah, ini Masya Allah kita bisa kiaskan ke banyak masalah. Kita bisa kiaskan ke banyak masalah. Masalah kita sekarang ada orang misalnya ya Pak Salim dia jual apanya misalnya Pak Salim rumah. Ada bapak tak sampai mana jual rumah tak Pak? Bahayanya Pak Salim. Iya. Pak Salim dia jual rumahnya. Ya sudah tadi contoh rumah. Kita mau contoh yang lain. Ada motor tak? Nah, Pak Salim jual motornya. Bahaya ini. Kita beli sendiri gitu. Insya Allah deh. Insya Allah.
Beliau jual motornya. Motornya ada bensinnya. Hah? Ada juga helmnya. Itu punya siapa bensin? Pak Salim. Bensinnya Pak Salim. Kok dia mau keluarkan? Dia mau isap keluar. Haknya, ya kan? Kecuali dipersyaratkan. Sama di helmnya juga tadi. Helmnya juga. Jadi dia beli motor, ada hadiah helmnya. Iya. Itu helmnya milik siapa kalau dia jual motornya? Kan begitu pertanyaannya. Sama, miliknya Pak Salim asalnya. Kecuali dipersyaratkan. Kamu beli motormu itu ya. Tapi dengan helmnya juga. Si pembeli bilang begitu. Dengan helmnya juga. Ya sudah. Maka itu miliknya si pembeli. Semua begitu. Semua seperti itu. Dipahami mungkin? Ya. Atau Pak Salim. Karena Pak Salim sembarangan jual apa-apanya. Kan dia punya penyakit mata. Karena pernah dia bilang, dia penyakit mata. Iya. Apalagi penyakit matanya Pak Salim? Iya. Kalau lihat dia mau miliki. Itu penyakit matanya. Makanya dia suka jual barang. Karena kalau dia lihat sesuatu, dia jual barangnya, baru dia beli lagi. Begitu Pak Salim ya. Masya Allah. Iya. Jadi sekarang Pak Salim jual HP-nya. Misalnya. Ada casingnya. Dia jual HP-nya. Ada casingnya. Milih siapa itu casingnya? Pak Salim. Kecuali dipersyaratkan. Saya beli HP Pak Salim. Dengan syarat sama casing. Ya sudah. Jadi begitu. Ini semua begitu. Alhamdulillah. Kalau antum mau contohkan, maka contohnya banyak. Karena jual beli itu setiap waktu itu bergantian, bertukar. Ada saja yang baru. Kayak dulu kurma. Sekarang pohon kurma tidak seperti dulu banyak. Dulu semua orang punya kurma. Kalau sekarang ya hanya orang tertentu yang punya kebun kurma. Hanya orang tertentu yang punya kebun kurma. Tapi sekarang banyak orang melakukan jual beli. Dulu orang jual beli onta. Sekarang jarang orang jual beli onta. Tapi muncul banyak. Sekarang onta gantinya mobil. Gantinya motor. Ya. Gantinya banyak sekali jual beli. Nah, hukumnya sama seperti ini. Karena syariat kita mengisyaratkan satu masalah untuk masalah yang lain. Kiaskan yang sama dengan yang semisalnya. Kias yang sama dengan yang semisalnya. Makanya dalil syar'i, dalil yang dipakai kalau kita mau berdalil, ini sesuatu, ini apa hukumnya? Dalil yang disepakati itu ada 4. Dalil yang disepakati ada 4. Yang boleh kita pakai ketika kita berdalil bahwa ini sesuatu, ini hukumnya. Dalam masalah fikih sering dipakai. Quran, hadis, kesepakatan para ulama, dan kias. 4 dalil. Ini hukumnya ini, dalilnya Quran. Ini hukumnya ini, dalilnya hadis. Ini hukumnya ini, disepakati oleh ulama. Ini hukumnya ini, dikiaskan ke sini. Dikiaskan ke sini. Iya, seperti dulu orang kalau minuman memabukkan itu dibuat dari anggur yang direndam lama jadi khamr. Atau kurma sama juga jadi khamr. Iya. Iya. Orang di Makassar bukan anggur sama kurma. Balok. Iya. Tadinya manis, tua manis, dia simpan lama sampai basi. Ya jadi balok. Iya, dia minum, ya sudah kecut mukanya. Nah, itu sudah sesuatu itu. Iya. Jadi kalau kita mau cari apa dalilnya kalau balok haram? Kan begitu. Tidak ada yang sebutkan balok haram langsung di Quran, di hadis tidak ada. Tapi kan dikiaskan.
Makanya Nabi hanya melafadzkan dengan lafaz umum. Semua yang memabukkan haram. Semua yang memabukkan itu hukumnya adalah haram. Dikiaskan semuanya. Dia dikiaskan semuanya. Ini bentuk pendalilan syar'i. Ini 4 ini disepakati. Hadits, Quran, hadits, kesepakatan para ulama, dan kias. Kemudian di sana ada dalil-dalil yang diperselisihkan. Seperti yang mereka sebutkan ucapan sahabat. Apakah dalil atau tidak? Iya. Ini yang disebutkan oleh para ulama sebagai dalil kelima. Ketika sahabat berucap atau berbuat, apakah itu termasuk dalil syariat atau bukan? Iya, diperselisihkan. Diperselisihkan. Yang benarnya dia bisa jadi dalil dengan 2 syarat. Syarat pertama, tidak menyelisih Quran, tidak menyelisih hadits, dan tidak diselisih oleh sahabat lain. Itu syarat dalilnya ucapan sahabat. Ini harus diperhatikan. Kalau ada orang berdalil, apa dalilmu bahwa hukumnya itu boleh? Sahabat melakukannya, sahabat mengucapkan. Apakah langsung kita terima atau tidak? Lihat dulu. Menyelisih hadis atau tidak. Contoh misalnya, disebutkan Ibnu Umar radhiyallahu taala anhu, beliau waktu pergi haji, disebutkan juga pergi umroh, habis tawaf sa'i, kan cukur rambut. Maka beliau mencukur jenggotnya di bawah segenggam. Kalau sudah lebih segenggam begini, boleh jenggot itu dicukur. Boleh jenggot itu dicukur. Itu orang pakai. Padahal itu karena lagi haji atau umroh. Tapi orang pakai umum. Mereka kalau jenggotnya sudah melebihi segenggam, mereka potong. Mereka potong. Dalilnya tidak ada dari Nabi. Tidak ada dari Nabi sama sekali. Tidak pernah dinukil dari Nabi SAW bahwasanya beliau mencukur jenggotnya melebihi segenggam. Tidak ada dari Nabi SAW. Yang ada dari Nabi adalah ucapan liha, pelihara jenggot. Khaliful Yahud, selisih orang Yahudi. Karena orang Yahudi, dia cukur jenggotnya, dia pelihara kumisnya. Iya. Di sebagian riwayat, Khaliful al-musyrikin, selisih orang musyrikin. Kalau orang musyrikin juga seperti itu. Dia pelihara kumisnya, dia jaga kumisnya rapi. Tapi jenggotnya tidak ada, habis. Nah, syariat Islam, Nabi mengatakan pelihara jenggot. Nabi SAW beliau jenggotnya lebat. Pelihara jenggot. Ada penukilan dari Abdullah bin Umar, beliau cukur. Tapi tidak cukur semua. Salah kalau ada orang berdalil dengan ini, dia cukur semuanya. Dia genggam baru cukur di atas. Ini salah, tidak boleh. Ini dilakukan oleh Umar di bawahnya. Di bawahnya. Iya. Dia cukur. Ada orang berdalil dengan itu. Ada orang berdalil dengan itu. Sekarang, apakah dalilnya ini tepat atau tidak? Karena ini sudah keluar dari dalil yang disepakati. Quran, hadis, kesepakatan para ulama, terus kias. Dalil dengan ucapan sahabat. Dalil dengan ucapan sahabat, ini dalil kelima, diperselisihkan. Yang mengatakan hujah syaratnya tidak menyelisih dalil. Sekarang, Abdullah bin Umar melakukannya. Menyelisih dalil. Nabi suruh pelihara, kan belum potong. Tapi kenapa Abdullah bin Umar potong? Karena berpandangan, ini juga kan bulu. Orang yang haji atau umroh kan memang harus cukur rambut. Botak atau pendek.
Jadi dari situ beliau katakan ini kan juga rambut. Maka beliau cukur. Beliau cukur. Ini dalam keadaan haji dan umrah. Iya. Nah, ini yang beliau lakukan. Jadi beliau tidak salah dalam ijtihadnya itu karena beliau katakan ini juga rambut. Dicukur juga. Dicukur juga. Karena kalau kita cukur pendek, semuanya harus kena cukur. Semuanya harus kena cukur. Sekarang, yang beliau lakukan ini menyelisihi dalil dari Nabi. Nabi tidak pernah cukur waktu haji. Nabi kan juga haji terakhir. Iya, waktu haji terakhir, di tahun ke-10 Hijriah, belum tidak cukur jenggotnya. Berarti tidak sama dengan Nabi. Nah, sudah. Kalau tidak sama dengan Nabi, berarti tidak bisa dipakai berdalil. Tidak bisa dipakai berdalil. Di tempat lain, para ulama mengambil yang dilakukan oleh Ibnu Umar, menunjukkan itu boleh. Nah, ini lihat para sahabat, para ulama. Di sholat jenazah, Ibnu Umar radhiyallahu taala anhu di sholat jenazah belum mengangkat tangannya 4 kali setiap takbir. Belum mengangkat tangannya setiap kali takbir, 4 kali takbir. 4 kali takbir. Ini perbuatan dilakukan oleh Abdullah bin Umar, dipakai oleh mayoritas ulama, menunjukkan bahwa sunnahnya mengangkat tangan setiap kali takbir. Mayoritas yang pakai. Kenapa dipakai sebagai dalil? Pertama, tidak menyelisih Nabi. Kedua, sahabat lain tidak ada yang menyelisihinya. Berarti hujah. Berarti hujah. Ini jadi tidak semuanya dari Ibnu Umar ditolak. Tapi kalau menyelisih dalil ditolak. Kalau tidak menyelisih dalil maka tidak ditolak. Ini cara berdalil. Ini cara berdalil. Ini yang dipakai. Demikian pula dalam seluruh bentuk dalam ibadah ataupun muamalah, termasuk dalam perkara jual beli. Termasuk dalam perkara jual beli. Alhamdulillah ini sudah selesai. Setelah itu kita masuk di pembahasan abwabus salam, utang piutang dan menggadekan barang atau sesuatu. Ini kita ambil di pertemuan akan datang insyaallah. Penulis akan menyebutkan beberapa hadis dan nanti kita akan lihat apa hukumnya jual beli salam, apa hukumnya berutang, apa hukumnya menggadaikan sesuatu yang kita punya. Insyaallah kita ambil pertemuan akan datang. Kalau ada pertanyaan, boleh ditanyakan. Perkara dalil tentang kias tadi, mohon dikoreksi kalau saya punya ucapan salah. Saya pernah dengar hadis Nabi ketika ditanya ya Rasulullah, apakah makan unta tidak membatalkan wudu, kemudian menjawab tidak. Kemudian ya Rasulullah, apakah makan kambing membatalkan wudu? Nabi katakan iya, membatalkan wudu. Ulang. Terkait dengan hadis dikoreksi. Di sini ada salah Ustaz. Saya pernah mendengar Nabi ditanya, Nabi ditanya apakah memakan unta membatalkan wudu, kemudian Nabi menjawab tidak membatalkan wudu. Kemudian ditanya yang kedua, Nabi apakah makan kambing membatalkan wudu, maka Nabi menjawab membatalkan wudu. Terkait dengan perkara tersebut, terus pertanyaan yang kedua, kambing disihkan dengan
kambing kan banyak ras-rasnya Ustaz. Dari perkara berbeda-beda ras itu pasti ada yang sangat berbau. Dari perkara kambing ini, apakah bisa dikiaskan dengan orang yang merokok? Kadang-kadang orang yang merokok, itu mereka merokok sudah wudhu, merokok masuk dalam masjid, merokoknya sangat terkait. Seperti itu, Ustaz. Masya. Baik. Hadisnya tadi terbalik, Pak. Iya. Maksudnya Nabi ditanya, Ana tawadda min luhumil ibil? Apakah kita berwudu dari daging unta? Naam. Iya. Ana tawadda min luhumil ghanam? Apa kami berwudu dari daging kambing? Kata Nabi, la. Tidak. Tidak. Dari daging unta berwudu, dari daging kambing tidak. Itu jadi terbalik. Terus berdalil dengan kias. Berdalil dengan kias, apakah kita kiaskan daging kambing, daging unta tadi dengan merokok? Iya. Kita tidak kiaskan ke situ. Kita tidak kiaskan ke situ. Lebih cocok kita kiaskan ke bawang. Ke kuros. Ke basol, bawang putih, bawang merah. Kuros. Kuros itu daun dia. Kalau kita makan seperti daun bawang. Seperti daun bawang. Banyak dijual. Di Arab. Kalau di sini di pasar jarang. Tapi di toko-toko yang jual banyak untuk makanan luar, ada juga itu kuros. Ada juga kuros. Daun kuros namanya. Rasanya seperti daun bawang. Jadi Nabi SAW katakan, Man akala min hadhihi syajarah. Bukhari Muslim. Jadi kita tidak perlu kiaskan ke daging. Terlalu jauh. Kita kiaskan ke pohon saja. Ke pohon. Karena rokok kan dari pohon. Pohon tembakau. Kata Nabi, Man akala min hadhihi syajarah. Siapa yang makan dari pohon ini? Nabi tunjuk. Di hadis lain disebutkan. Basal, saum, kuros, 3. Ya, bawang putih, bawang merah, kuros. Daun tadi, daun bawang. Siapa yang makan dari daun ini, pohon ini? Fala yaqrabanna masjidan. Jangan dia mendekati masjid kami. Ilahnya kenapa? Baunya. Baunya mengganggu orang dan mengganggu malaikat. Karena Nabi SAW bersabda, Fa'innal malaikata tata'adda bima yata'adda bihil banu Adam. Sesungguhnya malaikat itu akan terganggu dengan apa yang Adam, keturunan Adam terganggu. Apalagi malaikat. Ada dalil di tempat lain bahwa malaikat itu kalau kita baca Quran, dia akan mendekat ke mulut kita. Malaikat. Gimana caranya malaikat mendekat ke mulut kita baru kita napas tak bau bawang. Kita tidak malu. Ya, di samping saja teman kita malu. Apalagi ini malaikat. Makhluk yang mulia tidak pernah bermaksiat. Dia mendekat sampai mulutnya itu ke mulut kita. Malaikat. Dan Nabi bilang malaikat akan terganggu. Jangan sampai malaikat menjauh dari kita gara-gara bau pohon itu. Ini bawang. Bawang yang halal. Halal. Bawang halal dimakan. Semua yang disebutkan oleh Nabi tadi itu halal. Bawang putih, bawang merah, kurot, daun bawang, daun itu halal. Yang halal saja tidak boleh masuk masjid. Nah, apalagi rokok. Yang sepakat manusia dan jin haram. Nggak ada orang bilang rokok halal. Yeah. Sepakat ulama dan dokter. Rokok itu haram. Yang halal saja tidak boleh masuk masjid. Apalagi yang haram. Apalagi yang haram. Kita paham kan? Jadi jangan kiaskan ke unta. Karena tidak sama kini kita kiaskan. Jadi syarat itu kias harus sama. Tidak boleh sembarang kias.
harus sama. Nah, ketika satunya daging, satunya sayur, pohon, buah-buahan, tidak cocok. Jadi kita harus kiaskan yang sama. Pohon dengan pohon. Pohon dengan pohon. Tidak boleh dia. Tidak boleh dekat masjid. Tidak boleh masuk masjid. Kalau dia sudah merokok. Yeah. Karena kalau orang di samping, tidak terganggu je Ustaz. Kak perokok itu semua di sampingku. Malaikat tidak perokok. Malaikat kan tidak rokok. Masa kita? Iya. Ini, tapi tanya mikir dulu. Apakah dia tidak terganggu itu orang di samping tak bau rokok tak? Biasanya dia suka rokok tapi tidak suka bau mulutnya orang rokok. Itu masalahnya. Iya. Tapi anggaplah dia tidak terganggu. Karena sama di semua. Iya. Sama di semua. Malaikat terganggu. Malaikat terganggu. Jangan sampai malaikat menjauh gara-gara kita tadi. Tidak boleh. Tapi apakah batal wudhunya atau tidak? Enggak. Makan bawang tidak membatalkan wudhu. Iya. Merokok juga tidak membatalkan. Silakan Pak Haji terus. Pak Salim, dingin jadi. Masya Allah, musim dingin ini. Ditambah lagi ini. Masya Allah. Tadi saya dari rumah enak-enak sekali. Pas masuk, Masya Allah. Biar nih di belakang, kayaknya di belakang orang-orang panas. Silakan Pak. Bukan rokok, bukan unta. Bukan pohon dan buah. Masya Allah. Tanah dan kawin. Iya, istrinya. Masya Allah. Baik, Masya Allah. Iya. Kalau dilihat dari dalil tadi adalah miliknya suaminya. Miliknya suami. Gimana kalau muncul orang ketiga yang punya sebelumnya? Kalau dia belinya baru, dia beli pada saat dia mau jadikan mahar. Iya, miliknya itu yang si C. Orang yang tadi punya. Tapi kalau belinya sudah lama, maka asalnya sudah bukan lagi miliknya orang yang tadi jual. Karena kalau begitu berarti nanti sampai Adam itu cerita. Iya, berarti nanti harus kita cari siapa pemilik pertama ini. Tanah. Wah itu tidak cerita, itu sudah sampai kakek buyut lagi itu Pak. Makanya kalau sudah lama ndak, ini miliknya ini Pak. Miliknya ini suaminya. Itu uang. Iya. Nggak, si istri hanya memiliki apa? Tanah. Alhamdulillah, seperti itu. Mungkin sama dengan tempat tanah yang saya punya berada di daerah lokasi tambang. Itu bagaimana? Masya Allah, kalau tambang tidak ada masalah, punya tak itu.
Iya kan, karena kan kalau tanahnya memang berada di lokasi tambang, berarti memang ada di bawah punyanya Allah. Itu nggak ada pemiliknya, Allah yang punya. Nah, kalau itu kan barang mubah, siapa yang duluan itu yang punya. Kalau tanah yang ada tambangnya, siapa yang duluan itu yang punya. Seperti itu, Pak. Sudah berarti, alhamdulillah. Kita cukupkan dulu karena sudah masuk waktu. Insya Allah kita lanjut lagi di pertemuan akan datang. Masuk di jual beli salam. Ya, subhanallahi wa bihamdihi, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.